Aku Isma di Aix-Marseille University, itu lokasinya di Aix-en-Provence di Prancis Selatan. Di sana kan aku belajar bersama dengan orang Prancis dan juga orang dari segala penjuru dunia. Dan aku melihat kalau misalnya orang Indonesia tuh sebenarnya hebat-hebat juga loh. Ada satu magic sentence yang biasa aku pakai kalau misalnya ngomong ke stranger. Pardon, je parle pas français, parlez-vous anglais? Lalu kami juga ada mengenalkan makanan-makanan Indonesia. Dan mereka ketika nyoba sate ayam, mereka kayak, what food is this gitu? How could we never try this? It's the best decision of my life so far. Halo Sobat Fisheries, kembali lagi bersama saya, Rafis Maulia di Fisheries Talks podcast kali ini. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu, yaitu ada Brandon nih. Mungkin Brandon boleh say hi ke teman-teman yang ada di rumah? Halo semuanya, nama aku Brandon, aku angkatan 2021 program studi aquaculture. Oke teman-teman, nah dengar-dengar nih, Brandon ini pernah mengikuti salah satu program exchange ke luar negeri, yaitu ISMA. Dan di hari ini Brandon akan menceritakan mungkin sedikit banyak terkait kisah dan experience-nya yang selama Brandon jalani di sana ya, kayak gitu. Yep, oke. Oke, aku mau nanya nih Brandon, kira-kira apa sih yang membuat kamu tertarik untuk ikut program studi exchange itu? Dan universitas apa yang kamu tuju di sana gitu? Oke, aku Isma di Aix-Marseille University, itu lokasinya di Aix-en-Provence di Prancis Selatan. Awalnya aku tertarik ikut ISMA karena aku ngelihat ada salah satu teman dekatku, dia ISMA Awardee juga di tahun sebelumnya, tahun 2023. Dan aku ngeliat kayak, wah asik ya nih programnya ya. Dari situ aku coba cari tahu lebih banyak lagi lewat website ISMA-nya, lewat sosial media ISMA-nya, dan juga lewat ISMA Awardee yang udah pergi di tahun sebelumnya. Itu sih. Oke. Berarti kamu dapat info itu riset dulu ya sebelumnya dan menanyakan kepada senior yang terdahulu gitu? Betul, yes. Oke. Nah, aku juga mau nanya nih, kan kamu dari Departemen Perikanan. Kira-kira peran Departemen Perikanan untuk mendukung mahasiswa untuk mengikuti program exchange itu ada nggak sih? Terutama dalam case kamu ini kan exchange ISMA ke Perancis gitu ya. Ada nggak? Aku cukup beruntung sih, di Departemen Perikanan ini kami diberi keleluasaan untuk ikut program ISMA. Di mana untuk pelajaran yang aku ambil, untuk mata kuliah yang aku ambil di sana, itu tidak ada hubungannya sebenarnya untuk perikanan. Tapi Departemen Perikanan membantuku untuk bisa mengkonversi SKS yang aku dapetin di sana. Aku juga banyak dibantu oleh DPA, dosen pembimbing akademik, Pak Susilo, yang membantu secara memberikan dukungan moral dan juga memberikan dukungan administratif, di mana ada beberapa surat yang memang aku perlu ajukan ke Pak Susilo dulu, begitu. Oke, berarti ini sangat membantu ya di departemen sendiri untuk mendukung kamu untuk mengikuti program exchange ini. Iya. Oke. Nah, untuk seleksinya nih, kan seperti yang kita ketahui ya bahwa seleksi exchange itu nggak mudah biasanya. Kira-kira ada nggak sih pengalaman waktu seleksi kamu itu gimana dan kira-kira berkas apa aja yang dibutuhkan? Kemudian ada nggak nih tips and tricks untuk mengikuti program exchange, Brandon? Oke. Untuk pendaftaran, ini karena udah agak lama aku agak lupa ya. Cuma awalnya untuk pendaftaran itu aku ngelis dulu dokumen-dokumen apa yang diperluin, ya kan. Setelah tahu dokumen-dokumennya, aku cari tahu gimana cara dapetin dokumen tersebut. Dan aku menargetkan diriku sendiri untuk kapan aku bisa selesain atau bisa siapin si dokumen-dokumen ini. Dokumen-dokumen yang perlu aku ujuin ke universitas, aku ajukan terlebih dahulu. Terus ada juga dokumen-dokumen yang memang perlu waktu seperti persiapan EPT atau English Proficiency Test, di mana aku perlu belajar dulu. Aku belajar sekitar 2 bulan sebelumnya untuk mendapatkan EPT itu. Tadi pertanyaan kedua apa? Kira-kira ada nggak sih tips and trick gitu untuk mengikuti program exchange? Tips and trick untuk ikut Program exchange. Banyak-banyak riset sih. Karena itu lumayan penting, cari tahu program exchange yang ada yang available saat ini itu apa. Dari program exchange itu cari tahu juga alumni-alumninya gimana, pengalaman mereka gimana. Cari tahu syarat-syarat requirements-nya apa untuk ikut si program exchange itu dan benefits apa yang kalian bisa dapat. Oke, berarti banyak-banyak riset dan jangan malu untuk membuat koneksi ya. Yes, untuk betul. mengikuti program exchange. Betul, alumni-alumni exchange dari pengalamanku mereka sangat open untuk sekedar kalian nanya-nanya kayak pengalamannya gimana sih, apa aja yang perlu disiapin, itu biasanya mereka sangat open sih. Jadi ya kalian bisa memanfaatkan momen itu. Oke, siap. Kalau untuk apa ya,
sistem pendidikan. Mungkin kan di UGM ada sistem pendidikan yang agak berbeda ya di sana. Oke. Kira-kira ada nggak sih yang signifikan ataupun ya berbeda? Oke, untuk sistem pendidikan di Indonesia dengan di Prancis cukup berbeda. Kalau misalnya di Prancis, mereka penilaiannya itu 1 sampai 20, sedangkan kalau misalnya di Indonesia itu 1 sampai 4 biasanya. Lalu di sana untuk beban mata kuliah mereka pakai ICTS, sedangkan di sini pakai SKS. Lalu yang cukup berasa juga panjang kelasnya. Kalau misalnya di UGM biasa kelasku cuma 1 jam, 1,5 jam, di sana bisa sampai 3 jam. Oke, Ya, itu cukup. satu matkul ya? Oke. Satu matkul 1 hari itu bisa sampai 3 jam biasanya. Lalu yang aku suka dari sistem pendidikannya Prancis itu mereka sangat mengakomodasi mahasiswanya. Di sana biaya pendidikannya cukup murah karena disubsidi. Lalu untuk mahasiswa juga banyak perks yang bisa didapetin seperti transportasi yang dimurahkan. Lalu di setiap universitas juga ada kantin mahasiswanya di mana biaya makannya juga disubsidi oleh pemerintahnya. Itu sih. Oke. Cukup menarik ya teman-teman untuk melanjutkan studi di Perancis. Nah kalau mau tahu kira-kira keseharian kamu sebagai mahasiswa di sana tuh ngapain aja, Bran? Nggak mungkin kan kamu belajar terus kan? Pasti ada dong kegiatan-kegiatan lain. Nah, boleh diceritain, Brandon? Iya. Di Prancis mereka banyak banget social events. Mulai dari pameran-pameran, museum-museum, event-event musical. Dan biasanya karena aku kelasnya pagi, biasanya jam 9 mulai sampai jam 12. Siangnya aku makan siang di dorm. Habis itu sorenya aku ngunjungin museum-museum, ngunjungin pameran-pameran yang ada. Kalau misalnya ada acara musikal kayak misalnya teater atau misalnya musik klasik, aku juga suka ngunjungin. Itu sih, mereka work-life balance-nya tuh bagus banget di sana. Oke. Dengan kamu sudah mengunjungi beberapa museum dan kegiatan-kegiatan kamu yang lain, ada nggak sih keterampilan atau wawasan baru yang kamu dapetin dari mengikuti program ini, Brandon? Oke. Uniknya, wawasan yang ku dapet lebih ke aku sebagai orang Indonesia. Di sana kan aku belajar bersama dengan orang Prancis dan juga orang dari segala penjuru dunia. Karena kelasnya kelas internasional. Dan aku melihat kalau misalnya orang Indonesia tuh sebenarnya hebat-hebat juga loh. Kalau misalnya kita disuruh presentasi, kita disuruh tampil, kita sebenarnya punya kemampuan yang lebih dibanding mereka. Itu sih yang wawasan yang aku dapet. Semacam apa ya, ada mental block yang ditembus gitu loh. Soalnya kan biasanya kita tahu kayak, wah orang-orang luar negeri ini hebat-hebat ya. Negara-negara mereka berkembang banget ya. Indonesia kapan gitu kan. Tapi di sana aku ngeliat bahwa, oh orang Indonesia tuh jago-jago juga loh. Kita very much bisa compete dengan mereka juga. Itu sih. Oke. Menarik banget ya. Kira-kira juga ada nggak sih mata kuliah atau pengalaman akademik yang selama kamu ikutin di sana itu yang paling berkesan gitu? Ada nggak? Selama aku kuliah di Exmaster University, aku ngambil 4 mata kuliah. International Trade, International Marketing, Statistics, dan juga Principles of Management. Dari keempat itu yang paling berkesan bagiku adalah International Marketing. Balik ke tadi, kelasnya adalah kelas internasional. Jadi teman-teman sekelasku ada yang dari Brazil, ada yang dari UK, ada yang dari negara Eropa lainnya. Di kelas ini juga dosennya lebih mengutamakan presentasi. Setiap kelas akan ada volunteer yang dipanggil. Kalau nggak salah sekitar 4-5 orang gitu. Dan mereka akan ceritain strategi-strategi marketing perusahaan-perusahaan global maupun lokal yang ada di negara mereka. Yang mereka rasa unik. Dari situ aku jadi menambah wawasanku bahwa oh ternyata perusahaan A yang aku tahu strategi marketingnya di Indonesia tuh kayak gini, ternyata beda ya kalau di negara lain ya. Itu sih yang menurutku lumayan unik. Oke. Dengan kamu berbaur dengan masyarakat lokal maupun internasional di sana dengan teman-temanmu yang dari berbagai macam negara dan kamu yang pindah negara juga ke Perancis gitu ya. Kira-kira ada nggak sih culture shock yang kamu alamin di sana dan ada nggak tantangan yang terberat ketika kamu menjalani program ini? Oke. Yang pasti bahasa. Oke. Ya, bahasa Perancis lumayan susah. Apalagi pronunciation ya. Iya kan. Cuma ya mau nggak mau karena kita tinggal di negara orang, kita harus bisa sedikit-sedikit ya kan. Betul. Setidaknya kita bisa menyapa orang lain, kita bisa mesen apa yang kita mau makan. Dan ya itu sih tantangan terberat bagiku sama di sana.
Bahasa ya. bahasa. Oke, karena tantangan terberat, kira-kira bisa nggak nih kamu kasih kita satu kalimat atau dua kalimat dalam bahasa Perancis atau apapun itu? Oke, untuk bahasa Prancis, aku bisa mengenalkan diriku sendiri dalam bahasa Prancis. Biasanya kami mulai dengan bonjour atau dengan sapaan halo. Lalu untuk perkenalan diri sendiri biasa pakai je m'appelle Brandon, je m'appelle Brandon. Nama aku Brandon. Oke. Ya, untuk perkenalan diri aku cuma bisa sampai situ doang. Lalu ada satu magic sentence yang biasa aku pakai kalau misalnya ngomong ke stranger. Aku biasa ngomong, pardon, je parle pas français. Aku nggak gitu bisa bahasa Prancis. Parlez-vous anglais? Kamu bisa bahasa Inggris gak? Itu. Dan biasanya kalau misalnya dia bisa bahasa Inggris, dia akan jawab aku langsung pakai bahasa Inggris. Dan setelah itu aku komunikasinya pakai bahasa Inggris. Oke. Itu sih. Oke, salah satu survival mode ya. Itu salah satu survival mode, Oke, betul. oke. Nah, kira-kira ada nggak sih momen dimana kayak mungkin salah satunya itu ya. Selain itu mungkin kayak ada new skill unlock atau survival mode yang kamu rasain ketika kamu berada di Perancis sana. Oke, untuk new skill unlock, Prancis itu kan sangat terkenal dengan pastry-nya, dengan croissant-nya. Dan biasanya kalau misalnya aku mau pesen ke tempat pastry-nya, aku pakai bahasa Inggris. Tapi ada satu momen di mana aku kayak merasa, oh, kayak aku nggak boleh deh pakai bahasa Inggris lagi. Aku harus bisa nih pesen pakai bahasa Prancis. Dan untuk itu, sebelum aku masuk ke tokonya, aku pakai Google Translate dulu. Aku ngetik kan, aku mau pesen croissant satu gitu. Dan yang muncul di situ adalah je voudrais un croissant. Saya pengen satu croissant. Dan kalimat itu aku ulang-ulang dulu tuh. Kayak ada 5-10 menitan aku di luar toko cuman ngulang-ulang je voudrais un croissant. Je voudrais un croissant. Berkali-kali kan. Dan untungnya ketika aku masuk ke toko dan aku ngomong kata itu, mereka ngerti apa yang aku maksud. Iya, dan itu ya menurutku salah satu momen yang kayak asik juga ya, kayak bisa juga ya aku ya gitu. Itu sih salah satu momen new skill unlock. Oke. Berbicara menyatu dengan warga lokal ya. Iya. Oke. Nah, kamu tuh kalau di Perancis kemarin tuh berapa bulan sih, Brandon? Sekitar 4 bulanan ya? Iya betul, 4-5 aku bulan. sampai di Prancis tanggal 26 Agustus, aku balik dari Prancis tanggal 24 Desember. Oke. Itu kan termasuk bukan waktu yang sebentar ya. Pasti ada dong kenangan-kenangan gitu di sana. Ada nggak sih kira-kira hal-hal yang buat kamu kangenin lagi di Perancis ketika kamu pulang di Indonesia? Oke, aku pengennya lebih lama sih jujur, aku pengennya sebenarnya harusnya bisa sampai Januari. Oke. Untuk pengalaman yang paling berkesan, selama program ISMA, kami ada menyelenggarakan salah satu acara cultural exchange, di mana kami mengenalkan budaya Indonesia, terutama batik, ke orang-orang yang ada di fakultas kami. Dan di sana, aku pertama kali melihat budayaku dipandang atau diketahui oleh orang yang baru pertama kali dengar tentang Indonesia. Jadi aku ngelihat the curiosity in their eyes spark gitu. Di sana kami ada bikin workshop batik. Lalu kami juga ada mengenalkan makanan-makanan Indonesia. Salah satunya adalah sate ayam. Dan mereka ketika nyoba sate ayam, mereka kayak, what food is this gitu? How could we never try this? It's so good, it's so amazing. Can you please add more to the sate? Ya mereka pengen. Dan di situ aku jadi ngerasa kayak, wah budayaku tuh oke juga ya, budayaku nih spesial juga ya. Di mata orang tuh ternyata mereka ngeliat budayaku tuh kayak gini ya. Padahal kan sebenarnya kalau sate ayam atau makanan-makanan Indonesia lainnya, kita tiap hari makan dan it's nothing special gitu untuk kita. Tapi di mata orang lain tuh itu bisa menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang spesial. Itu sih pengalaman paling berkesan selama aku di sana. Oke. Keren. Kalau menurut kamu juga ada nggak sih keuntungan atau pengalaman spesial gitu yang cuma bisa didapetin kalau kamu ikut program exchange, mungkin salah satunya ISMA gitu ya, yang nggak bakal bisa didapat kalau cuma jalan-jalan atau program lain gitu. Kira-kira ada nggak di program ini? Oke. Ketika kita ikut program exchange, kita bisa menjadi a part of their society. Kalau misalnya kita jalan-jalan kan kita cuman di sana sebagai turis kan. Betul. Kita nggak tahu cara hidup mereka tuh sebenarnya gimana sih. Kita cuma mentingin, kita harus jalan-jalan ke sini, kita harus ngelihat ini, ngelihat itu. Tapi ketika kita exchange di sana, kita bisa punya waktu yang lebih lama. Kita bisa lebih merhati mereka tuh hidup gimana sih, budaya mereka tuh gimana sih, mereka cara komunikasinya gimana sama orang, sistem mereka gimana. Dan dengan itu kita bisa dapat wawasan yang lebih banyak, kita bisa dapat pengalaman hidup yang lebih banyak juga. Dan
pengalaman-pengalaman itu akan berguna untuk jenjang ke depannya. Dan juga one day pengalaman-pengalaman itu kalian bisa pass down ke anak cucu kalian juga kan. Kayak kalian bisa ngomong, wah papa nih dulu pernah tinggal di sini loh, pernah jadi orang Prancis loh 4 bulan gitu. Itu sih bedanya. Experience-nya beda ya. Yes, experience-nya beda. Kalau kamu bisa gambarin program exchange ini dalam satu kata atau kalimat, kira-kira apa yang bakal kamu katakan? Dalam satu kata, amazing. Oke. Iya. Kalau satu kalimat mungkin? Satu kalimat, apa ya? It's the best decision of my life so far. Oke, keren banget. Itu berarti salah satu keputusan yang terbaik di dalam hidup kamu, Brandon ya? Oke. Nah, ada nggak sih, Brandon, alasan kenapa adik-adik mahasiswa nanti itu harus banget daftar program exchange ini ataupun program exchange yang lain gitu? Oke. Program exchange menurutku akan kasih kalian banyak pengalaman, banyak wawasan juga ke negara manapun itu. Mau itu negara yang lebih maju dari Indonesia atau negara yang sebenarnya nggak jauh beda atau mungkin lebih kurang dibanding Indonesia, tapi itu akan memberikan kalian cara pandang hidup yang beda gitu, karena kalian tahu mereka tuh memandang hidup di sana gimana sih, mereka menjalani hidup di sana gimana sih, dan itu adalah pengalaman yang sangat unik, pengalaman yang meningkatkan soft skill kalian, meningkatkan wawasan kalian secara global. Oke. Yeah, it's a valuable experience. Oke, berarti banyak banget pengalaman yang bisa kamu dapetin ketika kamu mengikuti program ini, Brandon ya? Betul. Oke. Nah, last but not least, ada nggak nih pesan untuk teman-teman mahasiswa yang masih ragu untuk ikut program exchange kayak kamu gini? Just go for it sih. Just go for it. Don't be afraid. Pengalaman ini kalian nggak bisa dapetin dengan cara lain ya. It's so fun. It's so amazing. It's so enriching secara wawasan. Yeah, just go for it. Don't be afraid. Oke, teman-teman. Oke, just go for it and don't be afraid, teman-teman. Betul. Gitu. Oke. Brandon, sebelumnya makasih banyak karena udah mau hadir di podcast kita hari ini. Semoga pengalaman-pengalaman berharga kamu yang kamu ceritakan tadi itu memberikan motivasi kepada teman-teman untuk ingin mengikuti program-program exchange yang lainnya atau ke depannya seperti itu. Dan semoga nanti dengan adanya kamu di Departemen Perikanan menjadi salah satu mahasiswa yang pernah mengalami atau memiliki pengalaman di luar negeri, itu bisa buat bisa menjadi inspirasi lah untuk teman-teman lainnya begitu. Oke. Terima kasih banyak, Brandon. Thank you so much for having me. Oke, teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita dengan Brandon yang udah exchange luar negeri. Semoga teman-teman di rumah tertarik ya untuk mengikuti exchange, dan ingat kata pesan Brandon, just go for it and don't be afraid. Oke. Nah, teman-teman, sekian bincang-bincang kita di podcast kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman lainnya. Dan ada nggak nih teman-teman yang tertarik untuk mengikuti program exchange? Kalau ada, boleh nih komen di bawah. Begitu. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Saya Raffi Aulia, dan saya Brandon. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast berikutnya. See you.